Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di channel GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Melanjutkan pelajaran teologi Kristen, kali ini kami mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang bibliologi, yaitu belajar tentang teologi Alkitab yang pasti disajikan dengan rasa sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap sajian ini memperlengkapi saudara sehingga pemahaman akan Tuhan Yesus semakin mendalam. Agar channel ini semakin memberkati banyak orang, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati sajian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai doktrin Alkitab atau sering disebut sebagai bibliologi. Pelajaran ini merupakan pelajaran yang bersifat seri, dan kali ini adalah seri yang terakhir, seri tamat. Sebagaimana ciri pelajaran kita adalah sedap, bibliologi sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Hari ini kita akan membahas mengenai keunikan Alkitab. Kenapa? Supaya kita tidak akan mencari kitab suci yang lain. Karena hanya Alkitab yang kita butuhkan untuk menjadi pedoman dalam keyakinan dan berperilaku. Kawan sehati dalam Tuhan, apa yang unik dalam Alkitab kita? Apa yang begitu spesial, tidak ada yang lain, tidak ada duanya, bahkan tidak pernah dijumpai di kitab suci yang lain di dalam Alkitab kita? Mari kita perhatikan, Alkitab kita ditulis dalam rentang waktu kurang lebih 1600 tahun, sekitar 60 generasi. Ditulis oleh 40 orang dengan latar belakang yang bermacam-macam. Musa misalnya, dia orang terpelajar di istana Firaun, menulis di padang gurun. Daud, seorang yang kaya berkuasa, dia raja, menulis di istana. Yohanes, seorang nelayan, dia menulis di pembuangan di Pulau Patmos. Paulus, seorang ahli Taurat, dia menulis dari penjara. Berbeda-beda orang, latar belakang, tempat penulisan, namun memiliki nafas dan irama yang sama, menulis karya penyelamatan Allah kepada umatnya. Gaya penulisan pun berbeda. Ada yang bersifat narasi, puisi, apokalipse atau nubuatan, dan surat-surat. Tetapi harmoni dan serasi isi beritanya. Kalau ada satu kitab suci yang ditulis oleh seorang dan dalam waktu hidup seseorang itu saja, maka sudah sangat jelas isinya, pasti subjektif banget. Contoh nih, kalau ada orang yang menceritakan tentang proklamator Indonesia, misalnya Bung Karno, yang satu orang adalah orang Belanda, kemudian yang lain adalah orang Indonesia, ditulis atau menulis di zaman kolonial. Kemudian orang Jepang dan orang Rengas Dengklok di zaman Jepang. Kemudian ada orang Jawa, ada orang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada orang Solo, orang Blitar, orang Surabaya di zaman Orde Baru. Dan ada orang Papua, orang Kalimantan, orang NTT, orang Sulawesi, orang Jawa di zaman Jokowi.
pasti tulisannya atau ceritanya berbeda-beda mengenai Bung Karno itu. Tetapi pasti ada kesamaan bahwa Bung Karno adalah pembaca teks proklamasi Presiden pertama RI yang pidatonya sangat berkarisma. Tentunya lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Setidaknya kebenarannya objektif karena ditulis di berbagai masa dan di berbagai orang, bahkan di berbagai suku. Tapi kalau yang menceritakan itu seorang saja, di dalam masa hidupnya, pasti subjektif banget, tergantung yang menceritakan. Dia seorang pembenci atau pengagum Bung Karno. Nah, Alkitab tidak ditulis oleh satu orang. Juga tidak ditulis dalam satu masa kehidupan seseorang. Tetapi 40 orang dalam kurun waktu 1600 tahun. Kurang lebih 60 generasi. Pasti kebenarannya objektif dan dapat dipercaya. Kawan sehati dalam Tuhan, Alkitab juga ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Arami, Yunani. Di 3 benua, Asia, Afrika, Eropa. Dalam situasi yang berbeda, dalam perjalanan, dalam peperangan, dalam suasana damai, dalam pembuangan, dalam penjara. Sekali lagi, sekalipun berbeda bahasa, berbeda benua, berbeda situasi, isinya begitu serasi dan harmoni. Tidak ada pertentangan dan kesalahan. Terorganisir secara rapi, tepat, dan benar. Sebagai contoh, Alkitab kita ini dimulai dengan Kejadian 1 dan 2. Di mana di sana ada kisah penciptaan alam semesta dan manusia yang tanpa dosa. Tapi yang menarik diakhiri di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22. Di sana ada penciptaan langit baru dan bumi baru. Manusia yang sudah diperbarui di dalam juru selamat Yesus Kristus. Dan tidak ada dosa juga. Jadi Kejadian 1-2 ada penciptaan, ada manusia yang tanpa dosa. Wahyu 21-22 ada kejadian juga, penciptaan langit baru bumi baru, ada manusia yang juga tanpa dosa karena sudah ditebus dalam Yesus. Begitu harmoni, luar biasa. Coba perhatikan kisah tentang pohon kehidupan yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 22 dan 24. Di sana diceritakan setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden itu, kemudian pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat sehingga tidak boleh ada manusia yang datang ke sana. Apa tujuannya? Supaya manusia yang berdosa itu tidak makan pohon kehidupan sehingga dia hidup terus dalam dosa. Sehingga pohon kehidupan itu dijaga malaikat, tidak boleh didekati, disentuh, apalagi dimakan oleh orang berdosa. Itu Kejadian 3 ayat 22 dan 24. Tapi coba perhatikan di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan manusia yang sudah ditebus dosanya oleh Yesus Mesias, Juru Selamat. Dia masuk ke dalam kota yang memiliki air kehidupan. Dan di jalan-jalan itu dipenuhi dengan pohon kehidupan. Sehingga mereka yang sudah ditebus dosanya, mereka makan buah pohon kehidupan sehingga terus hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera bersama Allah selama-lamanya. Perhatikan di sini pohon kehidupan, karena manusia berdosa, manusia diusir, pohon kehidupan dijaga. Itu di Kejadian.
Di Wahyu, manusia yang sudah berdosa ditebus oleh Tuhan Yesus masuk di dalam kota, ada pohon kehidupan yang sudah tidak dijaga lagi. Karena apa? Manusia sudah tertebus sehingga mereka bisa makan sehingga hidup selama-lamanya. Begitu serasi dan harmoni Alkitab kita ini. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pembuangan kira-kira tahun 90 Masehi. Ada jurang pemisah waktu yang jauh dan dalam. Ada jurang budaya yang sangat-sangat berbeda, budaya Mesir dan Yunani. Dan tentunya mereka, Musa dan Yohanes, tidak mengenal satu dengan yang lain. Tapi tulisannya begitu padu, begitu harmoni, indah sekali. Pasti ada sang arsitek agung yang mengaturnya di balik semuanya itu. Dia itulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang Maha Hadir. Tuhan yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itulah yang mengatur. Itulah yang menghendaki firman-Nya tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, jangan tidak percaya lagi sama Alkitab. Karena disinilah, di dalam Alkitab inilah kita bisa mengenal Allah. Karyanya, kehendaknya bagi kita. Percayalah kepada Alkitab. Cintailah Alkitab itu. Dibaca, dipelajari, direnungkan. Temukan kebenarannya. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beritakan kebenaran yang ada di dalamnya. Supaya ada banyak orang yang mengenal Allah. Banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang diberkati. Terima kasih. Dengan demikian, maka pelajaran bibliologi atau doktrin mengenai Alkitab kita akhiri sampai di sini. Dan nantikan konten berikutnya. Dan jangan lupa, bibliologi sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih kepadamu karena kami melihat begitu hebat, begitu luar biasa keunikan Alkitab ini. Tidak ada yang lain. Kami percaya pasti ada desainer agung, Allah itu sendiri yang menghendaki firman-Nya ditulis. Makasih, biarlah kami terus mempercayai Alkitab dan mencintai Alkitab. Sehingga dimanapun kami berada, kami akan hidup berpedoman dengan Alkitab itu. Bahkan pelayanan kami, pekabaran kami tentang kebenaran selalu berfokus, berdasar kepada Alkitab itu. Makasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.